Papa semua, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Jumpa lagi dengan saya, Nova. Seperti biasa, agar sesi live kita lebih seru, saya akan kembali mengundang Pak Dadang untuk bergabung bersama kita hari ini. Oh iya, untuk yang belum tahu nih, Pak Dadang ini teman saya. Kebetulan beliau juga memiliki anak usia 16 bulan. Makanya saya ajak nih beliau untuk berbagi juga tentang tumbuh kembang anaknya bersama kita di sini. Nah, ini dia Pak Dadangnya. Halo semua, halo Bu Nova. Halo Dang, lagi di rumah nih Dang. Iya nih, lagi di ruang keluarga karena lagi pada di kamar biar tidak berisik. Hari ini kita bahas apa nih ya Bu? Stimulasi aspek sosialisasi dan kemandirian anak usia 18 bulan lagi nih. Ayo, inget nggak nih Pak Dadang pembahasan terakhir kita tentang apa? Atau mungkin nih dari mama papa yang di sini masih inget nggak? Coba nih kita lihat ya komennya. Wah, sudah banyak yang jawab duluan nih Bu Nova. Sebelumnya tentang dada-dada dan tepuk tangan ya Bu? Betul sekali. Dari sesi live sebelumnya kan kita udah belajar ya bagaimana melambaikan tangan dan bertepuk tangan sebagai bentuk interaksi sosial yang penting dimiliki anak usia 18 bulan. Yang pada umumnya masih terbatas kosakatanya. Hal selanjutnya nih yang juga penting untuk dapat dilakukan anak usia 18 bulan dalam berinteraksi sosial adalah memiliki kemampuan untuk menunjukkan apa yang diinginkannya tanpa menangis ataupun merengek. Oke, menunjukkan apa yang diinginkannya tanpa menangis atau merengek ya? Catat. Ya, menunjukkan keinginan di sini bisa dengan berbagai cara loh Mama Papa. Salah satunya dengan menunjuk, menggeleng, mengangguk, ataupun mengarahkan seseorang ke hal yang diinginkannya. Menunjuk merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan anak. Aktivitas ini melibatkan kombinasi keterampilan gerak halus dan keterampilan bahasa, termasuk koordinasi mata dan tangan. Menunjuk itu pada dasarnya membuka jalan bagi perkembangan bahasa anak. Umumnya kemampuan menunjuk mulai terlihat ketika anak memasuki usia 12-14 bulan. Pada usia ini keinginan anak akan lebih mudah dimengerti karena anak sudah paham. Jika ia menginginkan sesuatu, dia bisa langsung menunjuknya. Namun pada usia ini anak baru bisa menunjuk benda-benda yang di dekatnya. Seiring bertambahnya usia, perkembangan penglihatannya pun akan meningkat. Sehingga anak akan menunjuk benda-benda yang jauh seperti pesawat, balon terbang, bulan, dan sebagainya. Iya, anak saya juga tuh. Kayaknya mulai bisa menunjuk di usia 12 bulanan gitu deh. Betul sekali yang dikatakan Bu Nova. Menunjuk adalah salah satu cara anak untuk mengkomunikasikan keinginannya pada kita orang dewasa. Saya sendiri sih merasa kalau anak menunjuk sesuatu, saya jadi lebih ngerti apa yang diinginkannya. Mungkin kalau saat bayi, mereka banyakkan menangis saja tuh kalau butuh sesuatu. Dan kita orang tuanya kadang gak ngerti nangisnya karena ingin apa. Betul sekali Dang. Sebenarnya ada dua fungsi ya anak itu ketika menunjuk. Yang pertama adalah fungsi untuk menunjuk objek yang diinginkannya. Misalnya menunjuk permen atau cemilan ya sebagai permintaan anak agar diberikan atau minta diambilkan. Lalu yang kedua adalah perilaku menunjuk untuk berbagi pengalaman dengan orang lain. Misalnya, ketika ada anak kucing yang lewat di halaman, seolah mengajak orang lain melihat kucing itu juga kan. Nah, keduanya ini sama-sama menunjukkan niat komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Bu Nova, tapi kenapa ya? Kadang anak saya sudah menunjuk, tapi masih nangis juga ya? Oh, hal itu bisa terjadi karena terkadang walaupun anak sudah menunjuk, orang lain tuh suka nggak ngerti apa sih yang diinginkan anak. Sehingga ia pun menangis atau merengek sebagai bentuk keresahannya ketika keinginannya belum didapatkan. Rengekan ini sendiri sebenarnya berkaitan juga dengan kemampuan regulasi emosi anak.
Memasuki usia 18 bulan, kemampuan impuls kontrol anak mulai berkembang. Sehingga jika sebelumnya semua keinginannya seolah harus dipenuhi saat itu juga, di usia ini anak mulai belajar untuk menunggu dan bersabar jika keinginannya belum terpenuhi. Dan berusaha mengkomunikasikannya dengan cara yang lebih sesuai, baik secara verbal maupun nonverbal. Namun demikian, mengingat kemampuan bicara anak usia ini yang masih terbatas, makanya umumnya mereka lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa nonverbal tadi. Tapi mama papa jangan khawatir, walau mungkin buah hati kita itu masih banyak menggunakan bahasa tubuh atau bahasa isyarat, namun perkembangan bicaranya juga akan terus berkembang bila papa mama sering menstimulasinya. Wah, begitu ternyata. Jadi bagaimana cara melatih anak menunjukkan keinginannya dengan menunjuk ya, Bu? Ya, untuk mengajarkannya salah satu hal terpenting adalah anak sudah memahami dulu bahwa menunjuk itu adalah cara kita berinteraksi untuk mengarahkan pandangan ke suatu hal. Jadi untuk menanamkan pemahaman ini pada anak, caranya adalah dengan mencontohkannya sesering mungkin dalam keseharian anak. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan ya video berikut ini. Ada matanya. Mata kamu mana? Iya, mata kamu. Iya, betul yang ini ya. Jika dilihat dalam video ini, anak sudah bisa memperhatikan ke arah yang ditunjuk oleh orang dewasa. Itu tandanya anak sudah paham fungsi dari isyarat menunjuk yang dilakukan oleh orang lain. Untuk anak yang belum paham, bisa jadi ia akan fokus melihat tunjuk orang lain yang menunjuk bukan ke benda yang ditunjuk, atau bahkan tidak memperhatikan sama sekali. Jika seperti itu, maka mama papa perlu lebih sering nih menunjuk dan menggunakan gesture atau isyarat seperti ini saat berinteraksi dengan anak dalam aktivitas sehari-hari. Mana cari kuda anak nih? Tunjukin, tunjuk. Kuda. Ih, pinter. Kelincinya mana kelincinya? Ih, pintar. Kudanya mana? Iya, kelincinya. Keren. Selain mama papa yang aktif menggunakan gestur tubuh seperti menunjuk, mama papa juga bisa loh meminta anak yang menggunakan gestur tubuh. Ya, seperti anak yang menunjuk gambar pada cuplikan video tadi. Iya ya. Jadi perlu mengobservasi terus kemampuan anak dan disesuaikan stimulasinya ya. Nah, ada yang cerita lagi nih Bu Nova. Katanya anaknya kalau nunjuk tuh nggak pakai telunjuk, tapi masih pakai seluruh jarinya gitu. Anak saya juga dulu sempat begitu juga sih. Itu nggak apa-apa kan ya Bu? Iya papa mama, jadi memang menunjuk dengan keseluruhan jari pada satu tangan memang tahapan yang sangat wajar dilalui anak sebelum dia bisa membentuk formasi jari-jari menunjuk dengan telunjuknya saja. Jika demikian, orang tua bisa bantu nih mengarahkan tangan anak saat sedang menunjuk-nunjuk gambar di buku atau bisa juga melatihnya dengan latihan gerak halus seperti contoh berikut ini. Nah, Dede ayo masukin. Tuh warna biru. Lunggere. Lagi warna kuning. Untuk melatih anak bisa menunjuk dengan telunjuk, salah satu aktivitas yang dapat dilakukan selain menunjuk gambar pada buku adalah dengan menggunakan pom-pom dan botol bekas atau kardus bekas yang dilubangi. Usahakan agar lubang berukuran sedikit lebih kecil dari pom-pom agar anak perlu mendorong dengan jari telunjuk agar pom-pomnya dapat masuk. Di awal, orang tua dapat membantu anak melipat keempat jarinya dan membantu memegangnya agar anak memahami cara menekan pom-pom dengan telunjuknya saja. Jika anak sudah mulai bisa menahan jari-jarinya sendiri,
orang tua bisa deh bantu arahkan dengan memegang sikunya. Jika anak sudah bisa mengarahkan tangannya dengan lebih baik, orang tua cukup mengamati saja dan biarkan anak melakukannya sendiri. Oh iya ya, jadi bantuan disesuaikan dengan kemampuan anak ya. Untuk yang belum bisa sama sekali, orang tua bisa bantu dengan menahan jari-jari anaknya hingga anak bisa sendiri. Bisa banget tuh mama papa yang lain untuk dipraktikkan di rumah. Alat-alatnya juga sederhana kok. Iya, memang untuk menstimulasi anak sangat bisa menggunakan peralatan yang ada di rumah. Kalau tidak punya pom-pom di rumah, bisa diganti dengan menggunakan kertas bekas atau tisu yang diremas sehingga membentuk bulatan-bulatan kecil. Jadi tidak ada alasan nih buat mama papa untuk tidak menstimulasi anaknya di rumah. Nah kan, saya juga jadi belajar nih sama papa. Jadi dengan mengembangkan kemampuan gerak halus anak jadi bisa menunjuk. Dan kalau sudah bisa menunjuk, kita ajarkan anak untuk menggunakan kemampuan menunjuknya untuk mengkomunikasikan keinginannya. Dengan begitu, dia tidak perlu lagi merengek atau menangis saat ingin sesuatu. Betul banget, Dang. Pak Dadang jadi pinter banget ya mama papa ya. Teman siapa dulu? Nah, tapi kalau sampai usia 18 bulan nanti belum bisa, gimana nih? Kalau buah hati mama papa sudah distimulasi, namun pada usia 18 bulan nanti masih tidak bisa menunjukkan keinginannya tanpa menangis atau merengek, dan terlebih juga disertai adanya keterlambatan perkembangan lainnya, maka ada baiknya nih mama papa segera diskusikan hal ini dengan ahli perkembangan untuk mengetahui masalahnya. Oh iya nih Pak Dadang, waktu kita tinggal sedikit lagi nih untuk sesi ini. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan mama papa? Atau Dadang sendiri mungkin mau bertanya? Bu Nova, dari saya tidak ada nih, sudah jelas. Sepertinya dari mama papa yang lain juga tidak ada yang ingin bertanya lagi. Banyaknya sudah bilang jelas. Oke deh, semoga semuanya sudah jelas ya. Kalau begitu, sampai di sini dulu pembahasan kita pada sesi live kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya bahas di sesi live berikutnya ya. Selamat menstimulasi dan sampai jumpa. Baik Bu Nova, terima kasih ya. Sampai jumpa.